Hai semua, di video kita kali ini kita akan coba untuk pembuatan pop-up menu untuk detail dari feeds-nya. Jadi di sini kita akan coba aktifkan tombol dari komentarnya. Jadi pada saat kita klik komentarnya dia akan muncul pop-up menu yang mana untuk menampilkan detail dari feeds-nya. Nah contohnya kalau di IG seperti ini. Nah kita klik komentarnya, maka pop-up menunya bakal tampil, yaitu gambar dari feeds-nya. Dan bagian kanan itu bagian section-nya. Nah ini untuk tambah komentar. Dan ini untuk fitur like, komen, dan seterusnya. Dan di bawah itu list komentarnya apa saja. Nah ini kita akan coba implementasikan ke dalam codingan kita, yaitu pop-up detail dari feeds-nya ini. Nah untuk detail feeds-nya, kayaknya di sini kita tidak perlu gunakan endpoint yang ini. Kita tidak butuh endpoint yang ini ya. Nah, kita akan coba gunakan endpoint yang sudah kita buat, yaitu get all feeds. Kemudian kita tampilkan nilainya menggunakan props. Nah ini kita coba langsung, kita masuk ke dalam codingan. Pertama di sini kita coba buat state dulu, yaitu untuk ngambil nilai dari post yang kita select. Nah, contoh di sini namanya selected post yang kita pilih. Kemudian untuk bagian ubah nilainya set selected post dengan nilai default atau initial value-nya yaitu 0 atau bernilai kosong. Kemudian kita bisa scroll ke bawah. Kita coba aktifkan untuk tombolnya. Nah, tombol yang akan kita aktifkan yaitu tombol komentarnya ini. Nah, ini kita coba aktifkan gunakan on click. Pada saat tombolnya diklik, dia akan menjalankan sebuah fungsi. Yang fungsinya itu, dia akan ambil nilai dari set selected post-nya. Nah, nilai yang akan diambil itu apa? Nilai dari item objek kita yang sudah kita looping di atas yang ini. Nah, kita tinggal masukkan ke sini. Item. Nah, kemudian di objeknya, kita buat untuk komponen pembuatan modelnya, yaitu dialog pop-up menunya. Nah, di sini kita akan buat satu komponen. Kita buat dulu untuk komponennya di folder bernama komponen. Di dalam folder komponen kita buat file dengan nama detailfeed.jsx. Nah, di detail feeds-nya kita buat komponen baru RAFCA, yang mana komponennya nanti sini dia menerima dua parameter, yaitu postingan kita atau objek postingannya, dan juga untuk nge-close pop-up menunya. Nah, di dalam Daisy UI sudah ada untuk cara kita pembuatan dialog atau pop-up menu. Kalau kita buka di Daisy UI, kita buka bagian komponennya. Nah, nama komponennya itu bernama model yang bisa kita gunakan untuk pembuatan pop-up menunya. Sini kita bisa scroll ke bawah. Nah, ini model. Nah, jadi pada saat kita klik tombolnya nanti, nah tombolnya sini contohnya itu tombol komentar kita. Kita klik, dia akan muncul pop-up menu kayak gini. Nah, pop-up menunya ini akan kita gunakan. Ini sudah ada untuk menunya atau pop-up menunya di sini yang bisa kita gunakan. Cuman di sini kita bakal coba custom untuk tampilan pop-up menunya. Kita akan buat dua bagian, yaitu bagian untuk gambar dan bagian untuk section content feeds-nya. Nah, ini kita coba langsung masuk ke codingan lagi. Kita buat komponennya di sini. Nah, pertama kita buat dulu kondisi jika postnya tidak ada atau objek post kita tidak pilih, maka kita bisa return 0. Kemudian di dalam returnnya kita buat div dengan class name model. Kita open modelnya, model open. Kemudian di bawah kita buat lagi div, yaitu untuk model boxnya. Sini model box, model box. Nah, di model boxnya kita kasih maksimal widthnya yaitu 6XL.
dan paddingnya kita kasih 0. Nah, kemudian di dalam kita coba dulu H1, kita testing. Di sini tes 1 2 3. Kemudian untuk komponennya ini kita bisa akses di dalam home view-nya. Nah, di home view kita coba masukkan ke bagian bawah sini sebelum div penutupnya yang ini. Nah, ini untuk model. Nah, di model kita tinggal panggil komponen yang kita buat, yaitu detail, fit. Nah, kemudian kita tinggal lempar untuk props-nya. Nah, props yang pertama yang kita lempar yaitu post. Yang kedua itu on close. Nah, kita panggil dulu untuk post. Post nilainya ambil dari mana? Ambil dari select section post yang kita pilih. Kemudian untuk on close-nya kita coba untuk close pop-up menunya. Di sini set section post yang nilainya kita buat jadi 0. Seperti ini. Nah, kemudian kita bisa cek juga ya untuk nilainya. Contoh di sini kita coba tampilkan postnya langsung. Nah, ini kita coba cek pop-up menunya jalan atau tidak. Kita masuk ke dalam web browser, kita testing. Di sini kita cek, kita klik. Nah, ini pop-up menunya tampil, cuman kayaknya di sini terdapat error. Errornya itu komponennya tidak terbaca di sini, yaitu komponen H1-nya. Ini kita cek dulu. Ini karena dia berupa objek. Kita coba tampilkan di sini caption. Oke, kita klik. Nah, di sini bakal tampil pop-up-nya yaitu captionnya langsung. Nah, selanjutnya kita tinggal styling halamannya ini. Nah, di sini kan untuk objeknya yang kita terima itu nilai-nilai yang kita lempar yaitu postnya. Itu satu objeknya dari data kita. Jadi satu datanya ini. Jadi kita bisa terima caption, comment count, created ad, ID, image ID, dan seterusnya dari data-data ini. Dan juga data user yang membuat feeds yang kita bisa tampilkan. Bahkan juga gambarnya di sini atau avatarnya. Nah, ini kita coba masuk ke dalam codingan, kita styling. Nah, di stylingnya di sini kita coba bagi dua. Kita buat div, class name, flex, kemudian H. Untuk ukuran height-nya kita kasih saja 80 FH. 80% dari view height kita. Kemudian MD-nya kita buat dia flex raw. Nah, ini kalau dia medium kita buat dia per baris. Nah, kemudian di bawah sini yaitu untuk bagian kiri, yaitu untuk menampilkan gambarnya. Nah, di bagian kiri kita buat div dulu. Class name. Kita kasih width-nya setengah. Kemudian BG black. Dan untuk background gambarnya nanti. Kemudian flex. Items-nya kita buat ke tengah. Item center. Kemudian justify center. Kita tampilkan untuk gambarnya sekarang. Sini image. Source-nya kita tampilkan dari post titik image. Kemudian kita kasih class name. Max. Hanya kita buat dia full. Dan dia object contain. Oke, ini kita cek dulu untuk tampilan gambarnya. Nah, ini tampilan gambarnya tampil. Tampilan gambar dari feeds kita. Nah, kemudian yang bagian kanan yang kita atur. Nah, bagian kanannya kita bisa tampilkan captionnya, kemudian user yang membuat komentar, kemudian list komentarnya juga, dan juga like count-nya yang kita bisa tampilkan. Ini kita coba langsung masuk lagi ke dalam codingan. Di sini untuk bagian kanan untuk bagian detailnya. Detail. Kita buat div dengan class name. W-nya kita buat dia setengah. Kemudian flex.
flex call. Kemudian di bagian bawahnya kita buat div lagi. Divnya kita buat flex lagi dan dibuat item center. Kemudian div lagi kita tampilkan untuk avatarnya terlebih dahulu, yaitu avatar dari user. Di sini class name avatar. Di bawah kita buat dia melingkar. Kita kasih class name W8 rounded full. Nah, di bawah sini kita tampilkan untuk gambarnya image, yang mana source-nya kita tinggal tampilkan dari post titik user titik image, gambar dari user yang membuat postingan. Nah, kemudian setelah bagian like detailnya ada, ini kita bagi lagi, ini untuk bagian header. Di bagian header kayaknya kita buat lagi div class name flex item center justify content center P4. Kita kasih border bawah dan kita masukkan div yang ada di sini masuk ke dalam div yang di atas yang header. Nah, setelah header kita buat untuk caption di sini. Untuk bagian caption, captionnya kita buat div lagi class name P4, kemudian text SM, dan di bawah kita buat spam. Untuk nama username kita yang membuat postingan, sini font semi bold, sini post titik user titik username, tampilkan username-nya. Ini kita cek dulu. Nah, ya seperti ini. Nah, ini untuk image-nya, kemudian yang di bawah ini untuk nama username kita. Nah, sini masih berantakan untuk tampilannya. Kita cek dulu codingan kita. Kita scroll ke atas. Kayaknya di sini kita ganti ke justify between. Kita cek lagi. Ya, tampilannya seperti ini, cuman bagian username kita harusnya ada di sini. Kita coba tampilkan juga untuk nama username-nya. Nah, untuk nama username kita simpan di bawah dari avatar. Sini P. Class name font semi bold. Kemudian text XM extra small small. Kita tampilkan post titik user titik username. Nah, untuk captionnya kita simpan di bawah. Setelah username-nya kita buat dulu spasi. Di bawah di sini kita tampilkan caption post titik caption. Kita cek lagi. Nah, jadi seperti ini. Ini nama avatar kita, kemudian username-nya, ini username lagi, kemudian caption dari postingannya. Kita kasih gap antara image dan juga username-nya di sini. Sini kita kasih gap 3. Kemudian setelah caption kita buat untuk list komennya. Nah, untuk list komennya kita buat dummy saja dulu. Ini komen div class name flex 1 overflow ya auto. Nah, kegunaan overflow-nya supaya kita bisa scroll atas bawah. Kemudian P4 space Y4, kemudian tes SM. Oke, dalam komennya kita coba tampilkan data dummy saja dulu. H5 class name text LC atau large, kemudian font semi bold. Belum ada komen.
Oke, kita cek dulu untuk komennya. Sini tampil belum ada komen. Selanjutnya yang perlu kita tampilkan di sini yaitu untuk bagian actionnya, yaitu untuk like dan juga share-nya, dan di bawahnya kita buat untuk inputan pembuatan dari komentar. Nah, ini kita langsung coba. Pertama kita atur dulu untuk action. Sini div class name P3, kemudian div class name flex justify between, kemudian px4 py3, kemudian div class name flex gap 4, kemudian text xl untuk ukurannya. Nah, di sini kita tampilkan untuk FH heart, yaitu untuk icon hati. Nah, kemudian yang di bawahnya yaitu untuk icon searchingnya. Sini FA paper plain. Kita styling. Pertama yang ini dulu. Class name cursor pointer. Dan yang di atas juga class name cursor printer. Cursor pointer. Kita kasih dia hover. Jadi pada saat mouse kita mengarah ke dalam iconnya, kita buat warnanya jadi merah. Red BG red 500 atau text red 500. Dan kita kasih transition untuk kasih sedikit animasi. Transition. Dan kayaknya kita buat ya dalam sebuah div supaya lebih rapi. Sini kita kasih class name flex, kemudian gap x2 item center. Nah, kita tampilkan untuk berapa banyak like-nya. Sini spam, post titik like count. Dan yang di bawah kita buat juga div class name flex item center. Oke, kita cek tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini. Ada like dan juga share-nya. Like-nya masih 0 atau belum ada like dari feeds-nya. Selanjutnya terakhir kita buat untuk fitur pembuatan dari komentarnya di bawahnya sini. Dan tombol untuk kirimnya. Ini kita masuk lagi ke dalam codingan. Kita buat di bawah dari action. Berarti di bawah dari actionnya di bagian sini. Ini untuk input. Kita buat div, kemudian class name P3 flex gap 2. Kemudian buat input dengan tipe text. Kemudian kasih styling input base 300 full text SM. Kemudian di inputnya ini kita kasih juga placeholder. Ini placeholder add a comment. Oke, dan di bawah inputannya kita buat untuk buttonnya. Di sini button, class name, btn primary, kemudian text sm, button yaitu post. Dan terakhir kita buat untuk backdropnya ini terclose pada saat kita klik inputan di luarnya, maka dia akan mengclose modelnya. Di bawah sini kita buat div dengan class name model backdrop
Kemudian dia akan jalankan fungsi onClick, yaitu fungsi onClose. Di dalamnya kita buat button close. Oke, seperti ini. Kita coba testing. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi sudah ada untuk bagian captionnya, kemudian gambarnya, ini untuk list komentarnya nanti, ini untuk jumlah like, kemudian tombol share-nya, dan ini ada button untuk pembuatan komentar dan post komentarnya. Nah, dan kalau kita klik di luar dari app-nya, nah dia akan meng-close untuk bagian modelnya. Nah, ini kalau kita klik yang feeds yang lain, contoh yang ini, kita klik komentar, nah dia bakal tampil juga seperti ini. Jadi ada captionnya, kemudian list komentar, like dan juga share, kemudian pembuatan komentarnya. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk pembuatan detail dari komentarnya menggunakan pop-up menu dash UI. Di video berikutnya kita akan coba untuk pembuatan detail dari usernya. Jadi pada saat kita klik detail dari usernya, nah di sini bakal tampil untuk data usernya, dari username, full name, jumlah follower, jumlah following, dan seterusnya, dan juga list postingannya yang sudah dibuat. Jadi, jika ditanyakan silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.